Ih ada jin, ih ada ini. Parah. Jadi kayak sebenarnya tuh lama-lama tuh gimana ya? Kayak ibarat kata batu karang yang dihempas-hempas mulu lama-lama sakit hati. Kembali lagi sama Siva dan Kak Evelyn. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial. Spesial banget. Ya, sampai aku pangling banget. Yang mencolok banget. Bener. Langsung aja kita sambut Kak Kak Riki Riki. Cuaca. Gila, keren banget. Ini seger pisan. Apa kabar? Apa kabar Syifa? Alhamdulillah baik. Gak rumahnya, gak bajunya warna-warni. Benar ya kan? Hidup kan harus full color karena kan hidup bukan black and white aja, say. Yang punya tanah ribuan meter itu kan. Nah, Amin. pokoknya baju aku ngikutin warna rambutnya Evelyn, ya Oh, kan? iya. Udah luntur. Oh, udah luntur. Iya. Tadi sebelumnya mau tanya, tadi bilangnya bintang tamu yang spesial. Spesial. Ya wajar dong spesial. Spesial kan pakai telur. Gua kan cowok, ya wajar dong harus spesial. Gimana Tapi sih? telur gak? Hah? Telur gak? Ya, gue lebih beranak, say. Bakso dong ya. Kak Riki Oke. apa kabar? Baik. Ya aku pangling Puji banget Tuhan. loh. Tadi pas ketemu Kak Rijo di bawah, aku bilang, Kak Rijo aku pangling banget jadi gimana gitu, resep Banget, banget. parah bukan lagi ya Aku tuh kan. ketemu Karicu udah dari berapa 5 tahun laluan ya. Udah lama kita kan pernah Iya. satu program di Iya, Trans TV. kita tuh salah satu orang-orang yang makin saling ketemu tuh makin berubah. Bener. Kenapa? Dulu Evelyn ya ampun coy, lebih laki dari gue, Laki. say. Dulu Evelyn ya, say. Sekarang gue lihat di Instagramnya nih orang, makin lama kok makin cantik sih gitu kan, Udah makin lagi. pewong gitu. Udah bulu mata ya. Udah bulu Sekarang. mata, udah bisa begini, Iya. udah dulu mah marahnya begini dia. Iya. Gak ada makeup ya? Dulu mah seserah jidat dia aja gitu loh. Dulu Sekarang mah- udah blush on, udah cantik gitu. Dulu mah mantan suami itu yang berbulu ya. Kebalik ya, Wak. Sabar. Tapi perubahannya Enggak, pas tapi- ketemu makin lama makin positif ya. Ya, memang kan nggak balik lagi ya, selama kita berubah, kalau prinsip aku ya apapun yang terjadi selama itu perubahannya ke arah positif ya why not kalau nggak dilakukan ya nggak sih. Jadi kalau menurut aku sih apapun itu kayak If nih sekarang pengen tampil lebih cantik, pengen tampil lebih lebih perempuan gitu loh dan menghilangkan sisi tomboynya dia ya it's okay, itu bagus gitu loh dan jadi bisa inspirasi buat orang-orang lain juga gitu. Iya, Bener-bener. betul. Makanya aku juga pangling banget ngeliat Karicu nih. Dan Iya, aku setiap iya. ngeliat Instagramnya Karicu tuh bener-bener aduh, sampai bingung banget aku juga sebenarnya sendiri. Tapi itu udah pasti ya ada usaha yang sangat berat, aku tahu banget. Iya. Bener gak Karicu? Pasti. Karicu tuh gimana sih tipsnya itu bisa jadi Aduh. seperti sekarang ini? Perasaan Gini ya. 5 tahun lalu tuh kan lebih agak ada isinya gitu. Oh bukan lagi, sekarang isinya apa sih? Isinya nyawa. Untung masih dikasih nyawa. Isinya nyawa. Bener. Enggak, kalau dibilang gini ya, jujur ya If ya sama Syifa ya, kalau misalnya dibilang Ricu lu mau balik lagi nggak ke dulu dan mau pulang lagi nggak perjuangan lu untuk menurunkan berat badan, jujur gue nggak akan bisa. Oke. Karena perjuangan gue untuk menurunkan berat badan sampai 60 kg itu nggak hanya sekedar membalikkan telapak tangan, Oh, nggak sekarang hanya, 60. sekarang udah 60 kg. Aku udah kalau di totally- laki-laki itu 60 itu ini kali ya. Aku ideal. Enggak, aku sekarang turun berat badannya 60 kg. Oh. Dari 140, sekarang berat aku ya sekitaran Wow. 78 lah atau 80 gitu loh. Gila. Aku nurunin 5 kilo aja susah banget, Nah, Kak. aku Iya, nurunin iya. 60 aku tuh buang satu anak perawan loh. Iya. Bener nggak? Perawan digabung kayak sama janda, jadi beratnya 60. Iya kan, bener. Iya. Kalau janda berat, biasa kalau janda-janda 70 lah. Iya, Kalau anak iya. perawan 60 Iya. gitu. Gila. Gitu. Jadi apa ya, kalau ditanya perjuangan berat banget sih. Maksudnya ketika perjuangan lo tidak disupport sama Iya. kiri kanan, jujur gua menurunkan berat badan ini adalah sebuah proses yang tidak disupport oleh orang lain. Oh iya? Gue tidak disupport sama sahabat-sahabat gue tidak disupport sama keluarga gue tidak disupport sama sekali. Kenapa? Karena gini, ibarat kata gini, kalau keluarga mungkin dalam arti kayak gini, mereka tidak mensupport gue untuk diet karena mereka tahu pekerjaan kita kayak gimana. Pekerjaan gue yang udah mobilitasnya banyak banget,
takutnya gue sakit karena diet dan segala macam. Iya, Itu benar. alasannya. Iya, benar. Yang kedua, mungkin dari segi netizen atau mungkin orang-orang luar sana yang mungkin tidak mendukung gue karena kenapa? Karena orang bilang kayak gini, Ricu lu karakter lu kan gendut. Iya. Oke. Karakter lu kan dulu kan gede, kepala lu gede, badan lu gede, kepala sama badan langsung nyambung, gak ada leher gitu kan. Lu jahat ya, Wah. Jahat ya, say. Ya, tapi maksud gue ya itu terimaan orang-orang. Jadi tuh gue tuh unaccepted gitu loh. Jadi tidak diterima sama sekali sama orang-orang karena orang udah trademark gue tuh adalah seorang Ricky Cuaca yang badannya gendut gitu loh. Nah sampai akhirnya itu yang membuat gue tuh tidak disupport sama sekali. Dan akhirnya gue berjuang sendiri, gue diam-diam sendiri, gue diet sendiri. Gue cari tahu tentang diet itu kayak gimana gue sendiri gitu loh, dan gue tidak bertanya sama siapapun karena kenapa? Karena gue yakin gue tidak disupport gitu loh, dan itu sangat berat sekali. Dan gimana sih kayak kalian deh, misalnya tiba-tiba kalian ingin berjuang dengan suatu hal tapi kalian tidak disupport, itu pasti berat banget. Beda kalau aku kan disupport ya kayak. Kamu Bahkan disupport. kalau nggak berubah lo gue bakar gitu kan. Nggak juga sih, nggak juga bercanda. Tapi maksudnya kalau aku memang dorongan dari masyarakat tinggi. Benar. Kalau aku kan enggak ya. Kalau aku enggak. Konsultasi pun enggak ke dokter gitu. Konsultasi pun enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Aku belajar sendiri. Ya mungkin kalau misalnya lama-lama mungkin aku akan mungkin ya disupport mungkin orang-orang yang orang-orang tertentu lah gitu loh. Dalam arti kayak di tempat olahraga, di tempat orang-orang yang mungkin juga memiliki keadaan seperti aku juga waktu itu, sampai akhirnya kita saling support each other gitu loh. Jadi apa ya? Ya itulah kadang-kadang tuh memang yang namanya orang ya, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu hal tuh sebenarnya tuh butuh support juga gitu loh. Cuma kalau misalnya tidak pun disupport, asalkan, makanya balik lagi gue bilang nih, asalkan kalian pengen melakukan perubahan ke arah positif, walaupun tidak ada yang support, go ahead aja, lakukan. Pasti kalian bisa, dan buat orang-orang tercengang melihat perubahan kalian. Iya, betul. Nah itu dari perubahan itu tuh sebenarnya kakak tuh ngerasa ada perubahan apa di dalam hidup kakak, kayak misalnya kan orang-orang banyak yang ngomong nih, kalau nggak gemuk, maaf ya kak ya. Kalau nggak gemuk nggak ada karakter atau nggak lucu. Tapi gimana secara kerjaan? Kalau nggak gemuk, katanya lu ntar rezeki lu hilang. Iya, nah itu gimana tuh dari segi keuangan, kerjaan gitu? Mampus segi keuangan. Ini permisi, ini bahas apa ya? Bahas finansial ya, say. Sorry, bukan bahas pajak ya. Iya, Mungkin aja jangan selesai lama-lama nih ngomongin finance ya. Gimana tuh? Gue sih enggak sih aku. Jadi gini, ngaruh nggak ke pekerjaan kakak? Sebenarnya tuh orang-orang tuh suka salah kaprah gitu loh. Ketika gini loh, ketika orang mau membangun karakter ya, If ya atau Shiva, membangun karakter, misal contoh dulu memang karakter gue gendut. Ketika orang udah kenal gue, seluruh orang udah tahu gue, nama kita udah besar dan segala macam. Ya, kita tidak butuh fisik lagi, dan berarti kita tidak butuh trademark seperti itu lagi. Ricky Cuaca tetap Ricky Cuaca yang dulu gitu loh. Gue hanya merubah packaging gua, tapi ya dalam-dalamnya tetap sama gitu loh. Gua tetap menjadi seorang gua yang dulu, tetap seorang yang Ricky Cuaca yang ceriwis, yang bacot dan segala macam gitu loh. Jadi tidak ada perubahan sama sekali sebenarnya. Sama aja contohnya seperti artis yang dulunya nggak berhijab, tiba-tiba berhijab. Tetap dia kan, tetap dia. Cuma dia mungkin lebih tertutup gitu loh, penampilannya mungkin lebih tertutup dan segala macam. Cuman gitu mungkin loh. perbedaan karakter di pekerjaan aja kali ya. Iya, dan karakter pekerjaannya mungkin agak sedikit berubah. Dan ya, mungkin lebih seperti berubah apa auranya gitu. Sekarang jadi apa? Jadi suami mungkin, jadi opa Korea mungkin, atau jadi gimana? Kalau jadi suami agak berat ya, If ya. Iya nggak sih? Ketika gue masih pakai baju pink kayak begini ya. Tapi waktu Jadi apa sekarang? banget jadi support kan. Emang jadi support sama keluarga, sama teman. Gak disupport sama keluarga, tapi balik lagi mereka supportnya karena mereka takut gue kan. Masa takut gue diet, ntar gue sakit, ntar gue pingsan apa segala macam ya, let's say kayak gitulah gitu. Iya, tawarannya jadi apa kak sekarang kak? Iya, kalau sekarang sih maksudnya gini, kalau dibilang soal rezeki ya gitu loh. Oke, mungkin sekarang karakternya. kalau zaman dulu ya, Kan lucu, pemain gitu. sinetron yang gendut ya, yang lucu, komedian, pemain film yang komedian yang gendut pasti Ricky Cuaca. Temennya si cewek gitu Iya, kan pasti ya. udah ricu aja deh gitu. Tapi sekarang kan udah beda ya. Udah Maksudnya beda. masih banyak lagi orang yang gendut-gendut yang lain yang maksudnya yang bisa berakting kayak gue dulu gitu loh. Tapi sekarang gue balik lagi, mungkin ya setelah mungkin gue tidak cocok dengan karakter yang seperti dulu, ya mungkin sekarang gue dielekan, mungkin gue nge-host. Dan puji Tuhannya tenggatnya gue dimiliki talenta yang banyak gitu loh. Gue bisa nyanyi, gue bisa nge-MC, gue bisa nge-host, gue bisa edit, apapun yang bisa dijadiin rezeki gitu loh. Oh iya benar kak. Makanya Kak Ricu tuh nggak takut kehilangan pekerjaan gitu ya. Rezeki udah di tangan gue, yakin rezeki itu udah Tuhan yang atur. Itu jatah lu ya jatah lu gitu. Jadi kalau menurut gue sih sekarang buktinya puji Tuhan sampai sekarang gue masih bisa melakukan
apapun pekerjaan, malah sekarang gue bisa berbisnis, Wow. iya kan gitu bener, loh. bener, Jadi bener. kayak menurut gue itu kayak apa ya? Ini adalah menurut gue tuh selalu diberikan momen yang tepat sama Tuhan, gitu loh. Ketika momen gue memang menurunkan berat badan, momen itu dijadikan banyak orang juga sekarang, banyak artis-artis sekarang yang juga mulai menurunkan berat badan. Iya. Gitu. Jadi Karena motivasi. iya motivasi. Karena mungkin orang ngelihat dari awalnya orang kan gak ada yang banyak tahu ya Kak. Kalau lu tuh sebenarnya disupport atau enggak sama Yes. keluarga, bahkan mereka nggak tahu. Tapi ketika mereka ngelihat lo berhasil, mereka mungkin jadi lo inspirasi gitu Betul, kan. iya. Memang banyak banget orang, apalagi teman-teman artis lain yang mungkin pengen menurunkan berat badan, banyak nanya lagi sama gua. Dari mulai mungkin orang-orang yang tidak support gua dulu, malah sekarang nanya balik ke gua, gimana sih caranya nurunin berat badan gitu loh. Jadi kayak Jangan lupa minum Bifat gitu kan. pintar. Ada produk baru loh, Shapey Labs. Oh, iya. Iya kan? Nah, kakak tuh sebenarnya gimana itu menurun berat badan tuh karena bisnis awalnya apa No. berat badan dulu baru bisnis? Oh pastinya aku saling paralel. Dan berarti kayak gini, aku tuh gini, kenapa aku mau gini? Sebenarnya nggak hanya sekedar bisnis sih, jujur ya. Untuk awal pertama kali aku bangun bisnis pelangsing dan juga produk-produk aku ini tuh sebenarnya tuh adalah sebenarnya tuh nggak niat cuan sebenarnya. Dalam arti kayak niat untuk bantu orang. Karena gua ngerti perasaan kalian yang tidak pernah bisa menurunkan berat badan, yang udah berjuang sampai mati-matian, gagal lagi. Apalagi ada Gitu produk-produk loh. yang berbahaya. Apalagi ada produk-produk yang berbahaya, dan buktinya sekarang kenapa gue mulai benar-benar pengen bantu orang-orang dengan produk-produk aku itu karena kenapa? Karena banyak banget produk-produk yang nggak jelas, yang abal-abal, yang menggunakan foto aku, yang menggunakan foto aku before after untuk menjual produknya dia. Nggak boleh dong gitu itu. loh. Tanpa izin aku. Nah, itu benar-benar sangat, maksudnya bahaya banget. Bahaya di aku juga karena gini, orang mikirnya kan pasti nih, oh ini gara-gara Ricky Cuaca pakai produk ini nih, padahal sebenarnya nggak sama sekali. Betul. Ya kan, dan banyak banget produk-produk pelangsing abal-abal yang menggunakan foto aku waktu itu. Waduh. Sampai detik ini. Padahal kakak nggak bisa bertanggung jawab atas produk itu. Padahal bener nggak dan sih? nggak sama sekali Iya, kerja iya. sama apapun gitu. Itu bahaya banget sih itu kak. Iya. Malah merugikan banyak pihak gitu ya jadinya. Tapi yang aku kepo ya Kak, berarti awalnya itu sebelum ada produknya kakak kan bisnisnya pas udah sambil berjalan kan. Iya. Sebelum ada produknya, pola makan kah yang diatur atau olahraga atau langkah awalnya untuk dia Nah, gimana? yang pasti gini, balik lagi nih, aku juga mau kasih tahu juga, mau sharing juga nih ke viewer semuanya juga, ke kalian semuanya yang mungkin pengen nurunin berat badan. Sebenarnya untuk menurunkan berat badan tuh nggak hanya segera fokus ke diet nggak makan atau olahraga doang, itu nggak bisa. Oke. Harus benar-benar bersatu, berkesinambungan. Dalam arti kayak gini, kalian pertama kali ingin menurunkan berat badan adalah merubah habit. Merubah kebiasaan. Kebiasaan apa tuh misalnya? Kebiasaan kalian yang jelek, kebiasaan kalian yang salah ketika kalian naik berat badan itu adalah kebiasaan yang salah. Dan arti kayak apa? Kalian makan sembarangan, bisa makan kebanyakan, bisa makan asal-asalan, apapun yang di depan mata ada makanan dihabek, dimakan dan segala macam gitu loh. Itu salah, itu kebiasaan yang salah. Oke. Kebiasaan yang diubah itu adalah caranya gimana? Mulai mengatur pola makan yang sehat, mulai mengatur cara makan, kalori yang masuk berapa, itu harus benar-benar dihitung gitu loh. Nah, itu yang membuat habit itu akan lama-lama, habit itu kan kebiasaan. Kebiasaan. Ketika kebiasaan kalian, pola makan kalian itu benar, itu bakalan terus-terusan akan menjadi kebiasaan kalian, dan itu pasti aku jamin bisa turun berat badan. Lebih baik makan sedikit-sedikit tapi rutin, sehari 3 kali atau 4 kali, atau dia suka nahan sampai sore tapi nanti sorenya makan. Mendingan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit tapi rutin Iya, gitu ya. mendingan sedikit-sedikit tapi rutin. Karena itu bisa ganggu kemah juga kalau telat makan dan segala macam gitu kan. Oh, Tapi balik lagi sih sebenarnya gini loh. Kuli bangunan, makannya sampai segunung-gunung. Betul. Karena apa? Karena kerjaan mereka juga berat. Keras. Iya. Gitu loh. Ketika kalian makan porsi kuli tapi kerjaan lo nonton Netflix doang, itu sama aja lo Rebahan. bubur lemak. Iya. Gitu loh. Jadi itu sih sebenarnya harus kalian tahu, lebih mengerti diri sendiri. Makanya balik lagi ya, orang diet itu adalah orang yang nggak mau, jangan ngurusin hidup orang lain dulu deh. Iya, benar. Urusin hidup diri lu dulu. Iya. Lu harus mengerti dan harus pandai dulu memahami kondisi tubuh lu kayak gimana, baru lu bisa melakukan diet. Harus digabungin sama olahraga juga berarti. Harus. Harus Olahraga pun orang nggak diet pun juga wajib olahraga. Wajib, Itu kan memang iya. kewajiban Iya, iya. gitu Pun loh. maintain sih ya kalau Benar, olahraga. Tapi gitu. kan banyak nih Kak, diet tuh banyak banget pilihannya. Dari ada yang diet makannya karbo doang. Iya, macam-macam. Iya, macam-macam lah pokoknya. Iya. Kalau Karikit tuh yang mana? Yang mana dulu? Nggak, diet itu semuanya, Mbak. Diet itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah loh. Oke. Nah, berarti kayak gini. Orang ada banyak diet keto, diet mayo, diet kalori defisit, diet macem-macem lah, Iya. diet jendela-jendela dan segala macam tuh banyak kan gitu loh. Tergantung kalian sikon
tubuh kalian tuh seperti apa gitu loh. Kayak aku nih, aku kalau makan nasi aku nggak gendut. Kamu mungkin bisa Iya. jadi makan nasi gendut. Gendut betul. Aku makan cake nggak gendut. Bisa jadi kamu makan cake gendut. Iya. Oh gitu. Caranya gimana? Balik lagi yang aku bilang tadi. Mendingan urusin diri sendiri, pahami diri kalian dulu. Jangan urusin orang lain, bener gak sih? Jadi Oke. kayak Iya. ngerti diri kalian dulu, gimana tubuh kalian seperti apa, baru kalian tahu cara untuk diet kayak gimana gitu. Oh, Iya. mantap. Harus learning by doing sih. Berapa harus learning by lama doing kakak sih. menjaga waktunya? Kayak gitu kakak ngejalanin cara Aku makan sampai yang baik sekarang, seperti itu. aku ongoing masih sekarang sampai sekarang masih diet udah 3 tahun deh. Oh 3 tahun. tahun. Udah 3 tahun. Berarti mulai 3 tahun lalu Udah 3 ya. tahun yang lalu udah mulai diet. Wow, itu Nah turun di berat badan yang 60 kilo itu finalnya pas kapan? Di waktu turunnya kapan? 60 kilo. Turunnya Sekarang 60 kilo. Awalnya tuh cuma kayak turunnya tuh 5 kilo. Oh, oke. Masih belum berasa tuh Masih ya. belum berasa, Iya. ya kan? Sekarang berapa emang kak berat? Sekarang udah 78. 78 awalnya? Dari 140. Coba gue udah gak ngitung lagi sih udah berapa kilo Wow, turunnya. gila. Cuma maksudnya gini, perjuangan ya dalam arti kayak gini loh. Gue tuh gini loh. Kadang-kadang tuh seorang yang memiliki bentuk tubuh yang besar, misalnya kayak gini gue contohnya. Gue tuh dulu bentukannya tahu kan kayak gimana, ya kan? Yang bener-bener gede banget gitu loh. Itu tuh sebenarnya tuh gue nggak tahu ya. Ini mungkin analisa gue aja sebagai orang dulu yang pernah gendut ya, yang pernah obesitas gitu loh. Iya. Percayalah mau di luar sana kalian tiba-tiba kalian di depan kamera gue happy aja, di depan kalian gue happy aja. Percayalah di kamar lu pernah nangis loh. Oh, Oke. iya. Lu di kamar pernah nangis cuma gara-gara bentuk fisik lo. Karena Itu nggak gue pede. terjadi, it's happened to me. Jadi Iya. Karena insecurities kali ya. apa ya? Kadang-kadang bullying yang nggak disengaja pun juga dari teman-teman terdekat pun juga kadang-kadang bikin kita tuh sensi gitu loh. Oke. Contohnya kayak gini, kalian pasti sering dong, apalagi dengan kalian yang badannya kecil-kecil kayak begini, pasti kalian bilang misalnya ketemu sama punya sahabat yang badannya gede, kalian bisa masuk mobil bareng-bareng, kalian pasti ngomong kayak gini, Ricu, lu di depan aja duduknya, biar kita legaan di belakang. Sering nggak kalian kayak gitu? Iya, iya. Oke, pernah dengar sih kayak gitu. Sering nggak kalian kayak gitu? Ngomong ke orang, aku nggak berani sih, nggak berani apa. Enggak, tapi sering dengar kan kayak gitu kan. Maksudnya, lu mungkin- di depan aja duduknya, soalnya badan lu gede. Iya. Oke. Tapi itu nyakitin ternyata ya. Nyakitin. Itu. Pelan-pelan lama-lama kok kayak gue langsung merasa kayak, emang gue gila ya, gue tuh bikin ngap banget ya coy, gitu loh. Gue tuh bikin bully yang simple, kecil-kecil, tapi dari kecil sampai gede diomongin terus gitu-gitu, itu jadinya kayak sakit hati. Iya. Bukan sakit hati sih, lebih ke kayak sedih Sedih. gitu loh. Nah, itu simpelnya. Apalagi kalau gue yang public figure yang sekarang tuh di mana-mana orang pada ngebulinya tuh udah direct langsung Iya. ke Instagram, kemana-mana bilang gue toren air, kulkas 2 pintu, Mereka tuh gin body shaming tomat. banget lah ya kalau netizen tuh ya. Iya, banyak banget gitu loh. Gue udah cakep-cakep nih di pinggir kolam, ceritanya gue lagi Adegan ganteng deh lo pokoknya. ganteng nih pakai Iya. kacamata hitam, kacamatanya mehong lagi endorse sih tapi kan kacamata cakep kan gitu kan, nggak kelihatan badan sih, cuma sampai sini doang. Cara badan gue gendut banget kan. Ada aja yang komen gini, ih ada paus, ih ada jin, ih ada ini. Parah. Jadi kayak sebenarnya tuh lama-lama tuh gimana ya, kayak ibarat kata batu karang yang dihempas-hempas mulu lama-lama Iya, sakit iya. hati juga kan Iya, gitu iya, loh. iya. Nah akhirnya gue memutuskan Sedangkan untuk kayak- kakak image-nya menghibur, jadi Menghibur. harus ketawa, harus ini, itu berat sih. berat. Belum lagi banyak banget pokoknya. Jadi kayak apa ya, makanya gue bilang sih sekarang tuh memang gue bilang orang gendut, orang kurus, orang sedang, orang yang badannya biasa, normal, proporsional segala macam tuh emang ada marketnya, ya kan? Iya. Apalagi ngomongin soal jodoh. Iya. Iya kan? Benar. Memang orang gendut tuh ada chubby lovers, ada juga yang chubby ada. lovers. Memang Ada. ya orang gendut tuh memang ada yang suka gitu. Cuma balik lagi marketnya aja yang sempit say gitu kan. Oh, Jadi iya, kalau iya. menurut gue apa ya? Ya berbenah aja sih. Apalagi Enggak sih, kalau- aku banyak iya. sih ngelihat ani-ani yang suka sama yang gemuk-gemuk gitu. Oh iya. Iya, karena itu kan ya itu Selain mah gemuk. duit lah. Yang penting doku. Kalau ini kan beda. Beda. Kalau ini Makanya beda lagi beda kan. lagi. Badannya Besar. gede, ya kan badannya gendut, dompetnya juga harus gendut gitu kan. Karena ya mungkin karena kalau di Indonesia itu orang tuh ngelihatnya perempuan Indonesia tuh lebih cantik kalau putih sama kalau langsing gitu kan. Dia role moodnya tuh lebih ke sana. Betul. Ketika ada orang yang
namanya badinya nggak profesional atau apa, mereka lebih body shaming gitu. Kayak Benar, nggak benar. cantik, padahal kan ada karakternya ya. Ada karakternya, gue bilang sih, maksudnya gini, setiap orang tuh masing-masing punya kesukaan. Mungkin ada yang suka yang gendut, ada yang suka yang kurus, ada yang suka yang kecil, ada yang suka yang tinggi dan segala macam gitu loh. Tapi balik lagi, ini tuh menyangkut semuanya itu adalah penampilan dan kesehatan juga. Benar, gitu. benar. Karena ketika gue gendut pun gue darah tinggi, kolesterol, Oh iya? ngap, Wow. dan segala macam itu juga bahaya kan. Jadi Betul. menurut gue tuh itu adalah salah satu kayak apa ya, kayak ya harus berbenah sih, dalam arti kayak ya gue sekarang udah mulai kayak rutin untuk olahraga juga ya demi kesehatan gue juga gitu. Gimana perbedaannya kayak tadi masalah dengan kesehatan itu perbedaannya Sekarang udah nggak ada lagi. ngerasanya lebih ringan gitu. Lebih sehat. Satu sih If yang aku pengen bilang sih, maksudnya dalam kayak gini. Kebetulan kan ya aku dikasih berkat punya platform yang macam-macam gitu loh. Kita tuh dikenal orang dan kita tuh bisa menginfluence orang-orang. Iya. Satu yang aku pengen sebenarnya itu adalah visi misi aku untuk kenapa aku bisa menurunkan berat badan kayak begini adalah untuk menginfluence orang-orang yang dulu sempat terbuli, yang dulu sempat dihina-hina, yang dulu sempat ngerasa kayak dipojokin cuma gara-gara bentuk tubuh kalian. Ayo sekarang, jangan nggak ada kata nggak bisa, pasti bisa. Ketika kalian bilang begini, banyak orang yang bilang kayak gini, nggak apa-apa lah gue gendut, yang penting gue sehat. Itu adalah kalau menurut aku ya, itu adalah statement orang yang mau perang tapi nggak jadi, mau kalah sebelum berperang. Iya, benar. Gitu loh. Gak apa-apa gue gendut, yang penting gue sehat. Ingat ya, orang gendut itu juga banyak penyakitnya. Gitu. Iya, malah lebih Lebih banyak. Makanya itu jangan berpikir seperti itu. Ketika kalian mungkin merasa body kalian udah obesitas dan segala macam, ayo berjuang. Gitu loh. Ayo berjuang, karena mungkin kebetulan karena aku orang yang bisa gampang untuk nge-influence orang-orang, itulah visi dan misi aku untuk memberitahukan ke orang-orang, nih gua aja bisa loh, masa lo enggak gitu. Iya benar banget. Tapi mungkin banyak dari teman-teman semuanya dia mau diet kan. Pertama karena nggak disupport juga gitu. Atau kalau sebenarnya tuh awalnya Karicu bener-bener mau diet karena ini nggak, karena bullying juga atau memang dulunya udah niat? Sebenarnya dari dulu udah niat, cuma karena bisikan kiri kanan yang mengatakan kayak Ricu karakter lu kan gendut, lu jangan deh diet, akhirnya terurung lagi lah niatnya, ya kan, jadinya Eke jadi males lagi untuk diet, makan aja terus, makan lagi sampai makin bengkak tuh badannya kan. Tapi ada satu momen ketika gue tuh kecentok coy. Kecentok apa? Kejedot kan ya? Hati gue tuh kecentok. Aku merasa gitu tersentuh ya, kalau dia kecentok tersentuh gitu. Hati bukan kecentok tuh kayak kalau tersentuh tuh kan jatuh cinta. Enggak, kalau tersentuh tuh kan kayak apa ya? Kayak wow, tersentuh touch. Iya Kan. Kalau jatuh cinta. Kalau kecentok tuh modelnya gimana tuh di hati? Kecentok tuh kayak Iya. Jadi di mana? Bukan soal jatuh cinta, bukan soal jatuh cinta. Ini gue ceritain hanya di sini ya. Wah anjir nih gue diceritain di sini. Jadi oke. Oh jadi yang waktu sama Kak itu, yang penyanyi dangdut itu bukan? Bukan ada penyanyi dangdut itu, ada yang berjakun tapi. Sama tuh. Enggak. Ini ada momen yang membuat gue kayak oke, gue kayaknya harus nurunin berat badan deh. Jadi biasanya nih kalau kita pergi party ya, memang nih kayak ya If kan sering kan, Evelyn kan misalnya sering party ke Bali, party, iya benar-benar Kak. atau ke Jakarta misalnya ada undangan party dan segala macam, ya all people know us dong ya nggak sih, kayak tahu Evelyn, tahu aku misalnya, contohnya kayak gini. Oke, gua misalnya gua party nih ke Jakarta di Indonesia nih, gua party kan. Orang-orang pasti itu Ricky Cuaca, gitu ini membuat kita tuh jadinya confidence, bener nggak? Iya nggak sih, membuat kita tuh merasa diterima. Iya benar. Bener nggak sih, kayak oh iya hai gitu dengan body gue yang gede banget gitu loh. Apalagi zaman dulu kan gue lagi naik daun banget tuh ya kan. Nah sekarang juga. Iya maksudnya zaman dulu kan sinetron Eke kan hits tuh kan gitu kan. Di mana-mana orang juga pasti kayak jadi gue rasa gue diterima nih dengan bentukan gue kayak gini. Lu bayangin gak orang yang badannya gede, gendut tapi orang nggak tahu sama sekali dia nggak famous misalnya, contohnya kayak gitu. Itu pasti kayak iya. Dan itu terjadi sama gue juga. Ketika gue keluar negeri, orang nggak tahu gue. Iya. Ya itulah gue ngerasain. Orang nggak tahu gue sama sekali. Gue datanglah ke sebuah party gitu misalnya. Ke sebuah party, gue datang di situ, gue lihat gila, semua orang tuh benar-benar nice banget. Apalagi orang-orang luar negeri ya. Cowoknya ganteng, badannya keker, ceweknya cantik, seksi, ada segala macam. Tiba-tiba kucuk datang. Boro-boro ada yang ngeliatin gue.
Yang ada tuh bener-bener gue sama sekali nggak dianggap sama sekali. Even yang punya acara yang undang gue pun juga nggak peduli sama gue karena dia juga nggak tahu gue ceritanya nih. Oke. Karena gue ngerasa kayak orang-orang tuh pada badannya proporsional, tiba-tiba datang gue kayak soal tuh gue jadi badut di situ. Di situlah gue ngerasa kayak ternyata tuh gue membuka pikiran gue kayaknya memang penampilan memang dibutuhkan banget untuk semua hal gitu loh, semua aspek. Kalau gue sekarang di Indonesia udah ada status, jadi makanya maksudnya orang-orang lebih bisa nerima dari hal lain, dari aspek lain. Dari aspek lain tapi gitu ketika loh. keluar negeri, Ketika orang luar negeri tidak tahu, lu ngerti gak sih? I know. Perasaan kamu ngerti gak sih? I know. Ketika itu kayak Iya, makanya kalau aku biasanya kalau keluar negeri kasih lihat aja dulu Instagram. Nih gue ya. Nah, jadinya gitu ya. Jadinya harus gitu. Jadinya harus butuh pengakuan gitu loh. Ketika kita kayak sebenarnya nggak no need untuk melakukan itu, tiba-tiba kayak gue harus gini. Dan akhirnya ketika gue dibilang, hey, did you know he's very famous in Indonesia? Baru gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi ketika gua nggak tahu siapa-siapa, lu nggak tahu gua siapa, ya udah gua nggak dianggap. Nobody's care lah gitu. Padahal mereka maksudnya gini, lo datang dengan posisi proporsional tubuh lo yang dulu, mereka nggak berbuat apa-apa gitu. Nggak berbuat apa-apa. Tapi justru rasanya itu tuh bikin nyesek gitu ya. Kok gue kayak nggak dianggap sih? Bener. Gitu. Itu terjadi sama gue. Astaga. Terus gimana setelah sekarang menjadi setampan ini enggak. gimana? Apakah sudah Jujur mendapatkan gini ya, Kalau para lelaki ya, para wanita, para wanita. Enggak, laki-laki juga. laki-laki juga tertarik sama Begini kakak. kan banyak juga laki suka sama Oh, laki. iya, Gue benar, ngomongin gue ya. Iya, Laki-laki iya. yang lain banyak juga yang Banyak. suka sama laki. Iya benar. Yang Banyak. lain ya. Yang lain, gitu. Nah gimana kakak tuh di luar negeri pas ke Belum keluar negeri lagi say, kan Belum pandemi pandemi. say. Oh, iya. Enggak, maksudnya gini, gue sih nggak ngejar itu sih. Ya, aku sih nggak ngejar itu sih, nggak ngejar yang kayak orang Iya. harus bener-bener gue yang butuh pengakuan banget. Enggak, sebenarnya nggak ke situ sih. Iya, cuman lebih ke percaya gimana ya? Mungkin nggak apa-apa sih. Kadang-kadang tuh pengalaman yang paling pahit itu tuh jadi motivasi untuk kehidupan perubahan kalian yang lebih baik, itu lebih penting. Iya benar. Tidak dijadiin Benar, setuju. dendam, tapi balik lagi, jadiin itu dendam positif kalian. Kalian tidak membalas dengan kejahatan, tapi kalian balas dengan bagaimana merubah diri kalian agar lebih baik lagi, agar orang-orang yang pernah menghina kalian itu, orang-orang yang pernah bully kalian, orang-orang yang pernah bilang lu jentolman, torong air dan kulkas 2 pintu itu diam. Iya. Iya. Aku sih sebenarnya gini, aku ngerasa ya. Aku kan ya udah semenjak di Indonesia kan aku banyak ketemu sama orang ya, sama orang-orang entertain juga dan lain-lain sebagainya, dan aku ngeliat sih Karicu aku ngerasa kok Karicu kok kayak orang yang bener-bener sering sakit hati ya. Aku ngeliatnya gitu. Iya. Karena apa? Karena menurut aku tuh Karicu tuh lebih orangnya tuh menjaga perasaan orang banget gitu loh, lebih Iya. dari orang lain. Gue gitu. Itu biasanya orang yang Enggak, seperti bukan itu. sakit hati. Maksudnya gini, gue juga orangnya kepikiran, bukan sakit hati. Iya. Kalau maksudnya lebih ke ngejaga perasaan Ngejaga orang. orang karena kakak juga nggak mau digituin. Aku tahu banget, dan plus orang-orang yang seperti itu biasanya tuh orang yang biasanya sering sakit hati, jadi sensitif dirinya, jadi dia menjaga perasaan orang agar dia tidak merasakan Jangan hal sampai, Iya. benar. Iya. Makanya itu. gini. Itu Karicu, aku rasain tuh Karicu seperti itu loh orangnya. Iya. Gue gitu. Gue bukan gimana ya. Gue tuh kadang-kadang takut dalam arti kayak gini loh. Gue ngerasa gue udah umur segini gitu loh. Gue tuh makanya gue tuh apalagi kita di dunia entertainment kayak Iya. begini ya. Iya. Gue tuh sangat jaga-jaga banget jangan sampai terjadi selek berantem. Iya bener. Atau kayak bikin sensasi cuma gara-gara berantem. Kayaknya itu tuh kayaknya nggak penting gitu loh. Udah mati kayak gini loh. Gue tuh butuhnya tuh sukacita coy gitu loh. Gue tuh pengen hidup gue tuh sukacita, Iya, damai bener. sejahtera gitu Bener, loh. bener. Jadi ketika orang mungkin dengan sensasi berantem dan dengan sensasi ina-inu segala macam banyak banget kan sekarang kan orang-orang yang sampai begitu dan nama mereka mencuat naik dan segala macam. Satu pertanyaan gue, lu sukacita nggak? Karena balik lagi ketika nama lu gede, ketika nama lu gede gara-gara berantem, ketika nama lu terkenal mendadak lu Iya. bukan siapa-siapa tiba-tiba lu terkenal di Instagram cuma gara-gara lu berantem gitu loh. Menurut gue itu tuh kayaknya Pasti selewat doang juga kan. selewat doang Iya. pertama, kedua lu ngejar apa sih di dunia ini kalau Iya. nggak sukacita gitu loh. Benar, gitu loh. benar, Nah benar. itu yang sekarang gue jaga banget. Kayak gini gak sih Kak, kayak kita lebih baik lebih ramah sedikit daripada orang itu daripada kita ngerasa dianggap jutek atau dianggap Betul, gak sopan gitu betul, ya gak sih? betul. Gue begini aja gue banyak dibilang jutek. Gue begini aja loh coy. Enggak gitu loh, termasuk yang ramah tau kan Iya, itu. aku lihat Karicu ramah banget. Ramah gitu. banget, Iya, banget. Dan friendly banget Friendly gitu, banget. ya. Iya kan? Kalau suasana. Buat apa gitu loh. Makanya Iya. tuh kadang-kadang nih balik lagi nih kan sekarang apalagi nih zaman kita ya If ya maksudnya zaman-zaman apalagi nih zaman aku deh gitu loh. Iya. Di saat kita tuh memang tidak pernah yang kita
aku kan zamannya tuh bukan zaman sosial media ya. Aku tuh lahirnya di televisi. Iya, betul. Iya kan? Aku lahirnya di televisi gitu loh. Ketika ngelihat orang yang mungkin lahirnya tuh di sosial media, di Instagram, di manapun, di platform manapun gitu loh. Mungkin apa ya? Mentalnya mungkin beda sama kita kali ya. Dan berarti kayak gini loh. Kalau kita dulu dari TV, kita harus ngikutin banget nih. Iya. Ikutin rules. Iya. Lu suka nggak suka, mau nggak mau, lu harus ikutin rules yang ada. Iya. Rules TV, rulesnya PH, rulesnya sutradara, rulesnya itu acara, itu lu harus ikutin. Tapi lu harus menghibur. Iya. Beda sama orang yang ya udah lu cuma di platform, tiba-tiba lu naik dengan lucu-lucunya. Jadi kayak mentalnya pasti beda dong. Beda karena mereka nggak ada arahan, nggak ada rules juga. Iya, nggak ada rules juga. Mereka nggak perlu jaga image juga kak. Iya. Karena nggak ada yang ngasih tahu. Kalau di TV kan seenggaknya ya tetap kita harus jaga image, ngerti Lu nggak mau sih? Kak? terkenal apa kalau di TV, tapi kalau lu salah lu tetap ditegur gitu loh. Jadi tuh mentalnya beda gitu. That's why makanya masih mending ditegur. Kalau udah nggak ditegur, terus tetap tiba-tiba nggak dipakai, nah itu lebih bahaya lagi gitu kan gitu. Jadi maka dari kan nah itu sih pengalaman aku. Makanya that's why tuh aku sekarang gini, kita udah mencapai kayak seperti ini tuh jangan ya at least kita menebar positif aja lah gitu loh. Jangan sampai ada berantem amit-amit. Padahal kitanya udah positif aja, kadang-kadang banyak orang di luar sana yang nganggapnya masih negatif. That's why makanya gue bilang gue aja begini masih dibilang Iya, juta. makanya udah gitu sampai kakak udah berubah kayak gini pun masih ada netizen yang ngomong kak kok Narkoba. masih Iya, itu ya narkoba, benar-benar. apa Kalau segala macam. pas perubahan lo kurus banget nih kayak sekarang, banyak kan orang yang bilang si Ricu mah kayak narkoba deh. Lo nanggepinnya gimana? Atau kayak aduh bodo amat deh gitu. Awalnya gue bodo banget sih Pak. Awalnya tuh gue bodo banget. Lu tau gue kan. Maksudnya dalam arti kayak gini. Ya orang mau ngomong apa serah whatever lah gitu kan. Cuma sempat waktu itu gue sempat mulai agak sedikit emosi nih. Dalam arti emosi bukan yang kayak gimana ya, kesel gitu loh. Karena gini loh, ketika orang udah pada bilang narkoba, dia ngomongnya gini, iya dia kan pakainya narkoba. Ricu tuh pakainya narkoba tahu, ini dia pakainya ini dijelasin seolah-olah tuh dia kenal sama gue. Dan itu awalnya gue nggak cuek juga, awalnya cuek banget gitu loh. Ya udah selalu mau ngomong apa deh netizen gitu loh. Tapi ketika nyampe ke nyokap gue itu bahaya. aduh sakit hati lo orang tua. Nah nyokap aku tuh sampai akhirnya itu tuh telepon aku sambil nangis-nangis, kamu beneran jujur sama mama kamu pakai narkoba apa enggak? Dari situlah aku udah mulai emosi sama netizen. Dalam arti kayak gini, ketika lu menghajar gue nggak masalah, tapi kalau udah nyampe ke orang tua gue dan mengganggu ketenangan orang tua gue pasti akan emosi. Dari situ mulai aku kasih tahu, aku jelasin ke semuanya, dan aku heboh di Instagram waktu itu. Jujur gue bukan orang yang tipe yang gitu-gitu kan, kamu tahu kan aku nggak yang tipe yang gitu. Tapi kalau udah menyangkut orang tua sih udah harga mati sih. Jadi kayak aku ngejelasin detail-detailnya tuh aku sama sekali tidak pernah menyentuh barang-barang itu. Dan gue pun juga sering banget share tentang bagaimana pengalaman diet gue, masih aja dibilang narkoba. Oh makanya dulu lo sempat klarifikasi di sosial media lo. Klarifikasi, dan gue nggak pelit untuk ngasih cara diet gue gimana gitu loh. Gue selalu share gue olahraga, gue share gue makan gue apa, tetap aja dibilang narkoba. Ya itulah ya netizen. Nah itu dia makanya. Sisi negatifnya aja. Kakak pernah nggak rebound gitu? Maksudnya kayak udah segini turun tapi kayak naik lagi gitu. Kayak yoyo gitu ya. Oke, yoyo. Enggak sih, puji Tuhan enggak. Jadi semakin lama semakin turun. Semakin lama semakin turun. Memang sih ada namanya yoyo, bahasa istilah itu kayak yoyo gitu. Gimana sih? Iya, lu turun naik kayak tiba-tiba naik ya kayak gitu. Rebound. Nah, apa namanya? Itu sih kayak apa ya? Itu pasti pernah terjadi tapi nggak banyak ya. Soalnya pasti ada selentingan banyak orang yang khawatirnya dari situ juga tuh kak, kayak kalau misalnya maksain diet nanti takutnya kita suka rebound, jadi malah jadi tambah banyak tambah melar gitu. Itu bisa terjadi sih, bisa terjadi juga. Tapi gini loh, dalam arti kayak gini. Kadang-kadang orang diet itu tuh ada masa stuck loh. Jadi ketika lu turun dari aku nih 140 tiba-tiba turun jadi 90 kilo. Itu mau mati-matian diet itu nggak akan bisa turun. Karena badan kita tuh lagi adaptasi, stuck namanya. Badan kita tuh stuck gitu loh. Mau diet sampai mampus juga nggak akan bisa turun. Caranya gimana? Naikin lagi berat badan. Dengan dihancurin lagi pola makannya. Setelah itu baru diturunin lagi. Gitu. Nah kadang-kadang ketika badannya dihancurin lagi pola makannya, kebablasan. Akhirnya naiknya kebanyakan. Nah itu yang bahaya. Nah aku selalu gitu. Aku juga kadang-kadang aku ngebablasin pola makan aku. Gue makan apa aja deh. Untuk aku ngerti gak sih kayak ngerusak metabolisme lagi agar
bisa turun lagi gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman banyak yang takut salah nih Kak, pas naikin kebablasan itu jangka waktunya berapa lama dia harus maintenance metabolisme tubuhnya itu? Kalau aku bukan jangka waktu sih, naikinnya itu tuh berapa kilo. Oke. Mentok tuh 2 kilo aja. 2 kilo kalau udah naik baru kita turunin lagi. Ketika 2 kilo naik itu kan metabolisme udah berantakan lagi nih. Yeah. Kita cara makan udah sembarangan lagi nih, makan apa aja gitu loh. Turunin lagi dan itu pasti turun. Gitu. Oke. Itu caranya. Kakak sekarang makan sehari 3 kali? Aku sekarang malah nggak diet karena memang sekarang aku lagi ngerusak nih. Ngerusak metabolisme karena aku sekarang udah 78 dan aku pengen naikin otot. Ketika otot kalian naik, berat kalian juga naik. Oke. Gitu loh, tapi lemak turun. Oke. Nah, dari segi timbangan aku pasti bakal naik. Tapi dari segi bentuk aku kelihatan kurus dan kelihatan lebih shape. Tapi gitu. ada ototnya gitu ya. Iya, lebih ada ototnya. Oke. Gitu. Siap. Berarti kalau dulu awal-awal diet, olahraganya jenis apa? Awal-awal olahraga diet, Jenis malam. Ya, itu ajonji kayaknya lebih itu ke endul ya say. Celeng dong jatuhnya. Apa namanya, kalau diet pertama kali itu sebenarnya tuh hati-hati ya kalau misalnya orang diet. Kadang-kadang tuh baru-baru diet itu kan terlalu semangat ya. Ntar lama-lama jadinya kendor gitu loh. Awal-awal sih aku tetap cuma jalan kaki gitu loh. Olahraga ringan gitu. Cuma gitu-gitu doang, keliling komplek dan segala macam. Karena kan kita badan kita gede, say. Iya benar. Gak mungkin kita angkat-angkat beban apa segala macam, bahaya sama tulang dan ngap juga gitu loh. Makanya katanya kalau olahraga yang berlebihan juga nggak bagus kan? iya, makanya olahraga yang berlebihan jangan terlalu gitu loh. Nah, untuk sekarang aku malah olahraga malah tiap hari, mungkin bolongnya seminggu itu 2 kali lah. Karena aku memang lagi naikin otot gitu. Oke. Biar seksi, say. Nah, biar seksi apa mau tampan sebenarnya sih Kak? Iya, kalau tampan ya gini loh. Gue sih jujur ya, gue tuh gak ada niat. Maksudnya gini, kalau mau cakep, mau tampan itu arahnya bonus. ini ke opa-opa Korea atau ke Bulgaria? Asal jangan ke ujung opa ya. Ujung opa temennya If. Nggak ada sih If. Nggak ada, jujur ya, gue tuh tahu diri lah coy. Gue gak akan bisa secakap Mike Lewis. Gue gak akan bisa. Gue gak bisa. Cuma balik lagi. Nggak, cuma balik lagi gini loh. Ketika lu turun berat badan, ya muka jadinya berubah juga nggak sih? Gitu loh. Jadi mau nggak mau ya akan berubah juga gitu loh. Balik lagi. Nggak ada niatan pengen lu akan jadi model enggak, cuma gue pengennya menginspirasi aja gitu. Dengan penampilan lo sekarang, orang bisa lihat, wah lo sekarang kayak gini. Nah, gitu, mungkin dengan orang bilang kayak gitu, mungkin wah ternyata kalau misalnya lu kurus, ternyata muka lu jadi berubah coy, muka lu jadi begini-begini. Ya itu terserah orang gitu loh. Makanya tadi pas di bawah gue nanya sama Kak Ricu, Kak lo ini nggak sih apa namanya tarik benang apa enggak? Gue ope hidung doang. Gue ope hidung. Bibir aman tapi ya. Bibir aman, asli. Yang nggak asli tuh di muka gua tuh cuma bibir. Katanya semua dong berarti di dalam. Kan ngomongin ope. Iya. Kalau ope, gue cuma hidung palsu. Iya. Alis sulam palsu. Iya kan? Bibir masih segel. Sulam. Bibir masih asli, dagu asli. Dagu asli juga. Iya. Jadi hidung mungkin doang dong berarti ya. Ini sama hidung. Ya ini juga nggak operasi sih, bukan sulam doang. Tapi yang gue amaze-nya tuh jawline-nya tuh bisa kebentuk banget gitu loh, Kak. Itu karena olahraga. Kayak olahraga macam yang kayak gimana? Nah, kalau olahraga, apalagi lu main beban, itu pasti kan ekspresi lu akan berubah kayak Nah, itu ngaruh. Benar, itu ngaruh. Itu ngaruh. Ketika lu beban lu makin berat, ekspresi akan berubah dan itu akan menjadi olahraga muka. Oh, jadi ini muka. Ototnya jadi ini ya? Iya, menurut gue kayak gitu ya, karena semua orang gitu. Oke. Oh, kenapa itu jadi? Karena enggak asli. Aduh, gue mah kalau apa-apa gue jujur say. Kalau hidung ope. Tapi karena maksudnya jadinya memang lebih pangling gitu ya. Nah, gue tuh kan orangnya juga total ya dengan berat gue, ya dengan kayak berat gue turun sampai 60 kilo aja tuh berarti gue kurang total AP gitu kan. Ya udah, sekalian ada yang kurang apa segala macam yang dikoreksi aja. Dikoreksi. Lo bikin lo lebih confidence. Lebih confidence juga. Intinya satu sih, gue tuh ngejar happy, ngejar bahagia. Ketika lo happy melakukan itu ya kenapa enggak gitu selama itu positif dan enggak merugiin orang. Bener. Nah, gimana? Sekarang kalau untuk jodoh gimana Kak? Jadi enggak nikah sama yang ono? Siapa? Ya Allah. Dengar udah nikah siri ya. Iya, gue sih jujur gue bentar lagi, sorry banget ya If ya. Bentar lagi gue mau nikahnya sama Aming loh. Oke deh, aku setuju kalau itu. Jadi dari dulu emang sebenarnya dia Aming. Cuma dia enak sama lu.
Kakak yang ngambil ya. Kenapa? Ngambil dia dari aku. Gue demen banget tuh cowok-cowok yang bentukannya kayak tongsis tuh gue demen banget. Amin kan segini nih, kami gitu kan. Gak apa-apa, aku yakin kakak pasti bahagia sama dia kok. Ya pasti lah. Pasti lah. Ya kan lucu loh, kami itu lucu loh. Iya baik dia. Nah berarti kalau sekarang tipe kriteria perempuan ya, yang emang lo mau kayak gimana sih? Aku sih udah tahu, masa nggak tahu sih kakak? Nggak, kalau nggak adil sih tipe perempuan, tipe lakinya nggak lu tanya. Oh iya, kita dulu satu-satu lu jadi dong. adil dong. Lu mah nggak adil banget sih, jadi orang. Lu harus host tuh harus jangan tumpang tindih dong. Tipe perempuan dan laki-laki gitu ya. Tipe perempuan dan laki-laki. Iya. Untuk kalau perempuan dijadiin pasangan, kalau laki-laki dijadiin saudara ya. Ya, saudara dulu. Oh ya Allah, macam sayembara ya. biasanya kan ngomongnya kan sepupu. Sepupu. Ada cowok sama cowok, jangan berdua mau tinggal bareng ya kan, kemana-mana bareng, party bareng. Ngapain lu berdua, apa sih sepupu? Kalau bahasa sekarang sih sepepet ya saya ya kan. Jadi nggak deket-deket banget, jadi nggak jauh-jauh banget ya kan. Sepupu nggak ada darah gitu kan, ya kan silang gitu. Kalau nggak ada sih, gue nggak ada. Jujur ya sekarang tuh nggak ada mikirin jodoh sih jujur. Tapi tipe cewek yang kayak gimana? Tipe pasangan aja ngomongnya kali ya. Okay. Ya biar general ya gitu. Ya, terserah nih milih yang mana deh. General. Yang penting tipenya kayak gitu. Gak ada, jujur gue tuh orangnya nggak tahu ya. Gue tuh nggak ada tipe. Ya udah nggak apa-apa. Mau cewek kayak mau cowok terserah deh. Suka nggak? Suka yang rambutnya panjang apa yang bondol? Bondol lebih seru kayaknya ya. Kalau yang panjang bisa jambak-jambakan loh kak. Iya, gue suka yang bondol sih. Oke. Karena biar ngirit sampo aja. Oke. Jadi biaya bulanan berkurang kan. Oke, gitu. suka yang berotot apa yang seksi? Seksi dong. Oh, yang seksi. Oke, yang seksi dong. Gak kenal ya. Iya kan. Suka yang kalem apa yang berisik di kamar? Oh, di kamar. Berisik. Gue sukanya yang berisik. Berisik. Karena kan gue kan tinggalnya jauh di pinggiran ya. Butuh suasana yang hip-hip hura gitu loh. Gitu loh. Kalau sepi banget suara jangkrik say, nggak enak gitu. Suka yang masak apa yang olahraga? Dua-duanya sih, olahraga lah. Karena kan gue lagi suka olahraga. Oh, berarti kayaknya pasangannya yang di gym nih. Enggak kan cowok-cowok banyak cewek yang nge-gym. cowok-cowok zaman sekarang tuh emang suka gitu say. Awalnya kan kalau di Instastory kan nge-gym, tapi nongkrongnya di locker. Tapi lu tipe yang harus banget ada pasangan gak sih? Enggak. Nah itu dia. Gue tuh nggak tahu ya. Misalnya nih, gue tuh termasuk orang yang nggak tahu ya. Gue tuh nggak bisa punya pasangan deh kayaknya deh. Masa? Gue tuh orangnya gini loh. Gue tuh orangnya nggak suka buat ngabarin nggak penting. Oh gitu. Kalau orang pacaran kan kayak, aku kesini ya, aku makan ini ya, kamu lagi apa, ini. Gue nggak bisa kayak gitu coy. Mohon maaf ya, ini kerjaan banyak banget di WhatsApp aja, gue nggak bisa ada waktu lagi buat kayak begitu gitu loh. Masa gue nggak gitu orangnya nggak. Aku cepet kok balasnya kakak. Ya itu kan kerjaan. Lu pikir lu spesial ini? Kerjaan. Kira aku spesial. Oh gitu, serius. Udah mati kayak gini loh, kayak apa ya? Nggak tipe kayak gitu. Oh alah, terus Even gue pun nggak, oke lah, WhatsApp kosong nih, nggak ada siapa-siapa. Gue gak akan tipe untuk ngabarin gitu, gue gak gitu. Jadi ini makanya nih buat kalian mungkin yang pengen ngedeketin aku nih yang di luar sana, viewer sana, yang mungkin tertarik sama aku, yang pengen menjadi belahan jiwa aku, ya kamu harus sabar ya, karena aku jarang banget ngabarin. Ya kalau udah digituin orang udah males. Nah itu dia. Itu udah mulai males ketika orang mulai deket sama gue tapi gue gak ngabarin, dipikirnya apa? Dipikirnya gue gak suka sama dia, bener gak? Padahal kan gak gitu juga gitu loh. Tapi kan bedanya kalau misalnya memang lo pengen serius nih ya, abis itu lo merit ya kan lo satu rumah juga, jadi lu nggak akan harus ngabarin atau apa, toh nanti di rumah ketemu. Nah gitu mungkin gak? bisa jadi kayak gitu, tapi kan prosesnya kan butuh pacaran dulu say. Pacaran males ya kak. Nah itu dia makanya. Jadi sekarang berarti di rumah sendirian aja? Iya sama mbak. Apa ada sepupu juga? Gak ada, sendiri aja udah. Sendiri aja. Sendiri aja mbak. Kayaknya memang aku tuh memang cowok-cowok independen aja gitu. Oh iya, cowok-cowok independen. Ya makanya doain lah viewers semuanya. Cowok-cowok independen. Kalau misalnya suatu saat nanti gue dapet jodoh, gue bakal woro-woro ke kalian semua. Iya pasti fans lu masih pada nunggu kok. Iya pasti. Ini kok nggak ada nih gambar-gambar cinta-cintaan. Nggak ada lagi gitu loh, nggak ada lagi. Terus kakak kenapa waktu itu bisa sama itu penyanyi dangdut? Irma dan Wangsa settingan kan? Astaga. Ya elah, Serius.
Serius settingan. Kenapa bisa jadi settingan? Ya, tapi kan settingannya gue kan gak kayak If ya settingannya. Kalau gue halus ya. Iya. Kalau lu kan niat banget. Kalau gue settingan gue setengah. Kalau dia nih settingannya total banget. Kakak, masa settingan bisa sampai bunting sih? Ya kan itu Jos makanya. banget. Ya, itu kan total namanya. Itu namanya Enggak settingan loh. total. Sudah disetting sama Allah. Nah, maksudnya itu. Oh iya. Sudah disetting sama Tuhan. Iya. Ya akhirnya walaupun kandas ya itu berarti memang udah jalannya. Udah jalannya. Itu mah bukan settingan Kak, sama-sama enak sebenarnya. Dia sama-sama untung lah ya. Sama-sama ngerasain enak. Tapi ya kayak Oke, gitu. oke. Ya kalau sama Irma mah settingan udah. Kenapa? Oh iya. Udah emang. Nggak usah nanya lagi kenapa ya. Nggak usah nanya kenapa. Enggak, ntar dia nanya lagi. Biarin aja udah gitu. Tapi gue jadi kepo Kak, awal dulu lo karir tuh gimana pas lo kan dulu nggak ada pikiran ya. Karir jadi artis ya. Zaman dulu lu bayangin gue zaman dulu berarti ya. Nih, gua bayangin deh. Dengan bentukan gue zaman dulu ya. Yang di GGS itu kan. Iya kan. Oh enggak, sebelum GGS tuh gue udah main sinetron udah banyak. Di GGS. Iya, orang meledaknya di GGS gitu. Bener. Tapi kan balik lagi tuh tahun 2008 lah ceritanya kan. Lu tau nggak tipe artis itu tuh sebenarnya ada dua di dunia ini, ya kan? Tipe artis yang pertama tuh adalah tipe artis yang kalau di mall, lu kalau ke mall ya, tiba-tiba lu didatengin orang TV, kamu ganteng, kamu cantik, kamu mau nggak main film aku? Itu tipe artis yang pertama, jadilah artis. Segampang itu. Lagi main-main di mall, ya kan? Itu terjadi mungkin sama Dimas Beck, ya kan? Sama siapa gitulah. Nah, ini gue artisnya yang kedua. Bagian yang babak belur. Casting sana sini ya kan. Stripping casting. Sehari 3 kali mau karakter mau enggak lu datang gitu lah kan. Yang penting lu store muka. Nah itu gue. Nah itu gue. Rajin ya. Rajin gitu kan. Zaman dulu tuh kan foto ya, di balik foto dibikin nama, alamat, tempat tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, nomor handphone, ya kan. Dikasih tuh foto. Tuh foto kagak ada yang hubungin. Lu lupa kali ngasih nomor telepon di belakang. Iya, sampai gue cek lagi nomor telepon gue bener kok nggak di calling. Gue lihat bentukan kali ya. Masih sadar diri dulu. Pada akhirnya siapa yang bikin kakak naik? Iya, balik lagi dunia entertainment itu kan nggak terbatas ya gitu loh. Ketika dibutuhkan sesuatu yang maksudnya dari lu mau bentukannya kayak gimana itu akan diterima di dunia entertainment. Ya. Plus hoki juga gitu loh. Berarti awalnya masih sinetron. Lo casting selalu untuk casting sinetron apapun nih. Lu udah tau diri gue sehari 3 kali casting. Mau iklan, mau sinetron, mau apa itu gue jabanin semuanya. Sampailah puji Tuhan dikasih berkat, dibukakan jalan sama Tuhan, bisa syuting, bisa mulai mengenal dunia entertainment, mengenal PH-PH, membuktikan dedikasi gue, punya talenta dan segala macam. Akhirnya sampailah menuju ke sinetron yang booming. Sedangkan waktu zaman GGS pun itu kita nggak expect sampai benar-benar kita tiba-tiba naik loh. Nggak expect sama sekali. Aku pikir cuma sinetron yang biasa aku mainin aja, ternyata fenomenal gitu. Iya, benar. Keren itu sampai berapa episode? 1000-an ada nggak sih? Nggak sampai. Ada hampir nggak nyampe hampir. Iya, makanya lupa ke saya kalau ditanya berapa episode udah lama. Tapi lama. kalau gue mau nanya nih, dulu kan awalnya lu casting nih, oke nih. Berarti emang dulu lu pengen jadi artis. Iya, gue dari dulu pengen jadi artis. Iya. Abis itu emang karakter lo kayak gitu, atau lu nggak sengaja ngebentuk karakter lo yang sekarang? Enggak, gue tidak membentuk karakter, ya karakter gue emang begini. Emang begitu. Emang begini, emang apa adanya gitu loh. Jadi dalam arti kayak ya karena dulu, nah itu dia, karena dulu gue belum, ibarat kata belum siapa-siapa, gue memilih untuk karena gue gendut, ya udah deh karakter gendut deh gitu loh. Jadi yang asal ada yang meminta karakter gendut ya itu gue datang gitu loh untuk salah satu jadi kandidat gitu loh. Sampailah akhirnya GGS itu kan. Nah, tapi ketika kita sekarang udah mulai berumur, kita udah mulai tua juga gitu loh. Dan arti kayak ya lu mikir juga kali, masa ya lu selamanya jadi gembeles gitu kan, dengan penyakit lu yang naik darah tensi, hipertensi segala macam, ya mau nggak mau ya harus berubah gitu. Oke Kak, terakhir ya Kak ya, kakak ada impian apa sih kedepannya abis ini? Kan udah selesai nih, sukses nih diet. Ada impian apa lagi? Makanya misalnya siapa tahu pengen punya anak gitu. Nih ya, gue kasih lihat ya. Bentar dulu, mana sih handphone gue? Nah, ini tayangan 2022 apa 2021? Minggu depan sih kayaknya. Minggu bisa depan. jadi 2021 tetap. 2021 ya. Nah, Masih gua tuh selalu kayak gini nih ya. Biar kalian tahu gua kasih tahu. Ini kok gini sih? Ini gimana sih, Dek? Caranya, Dek? Dream list ya? Ada dream list. Kok ini gini gimana cara hilanginnya? Itu tadi habis nyetel lagu kali atau habis pakai AirPods? Ke atasin terus
Terus hapus ya. Iya. Udah. Tetap begitu. Enggak bakal. Dream list. Tuh tetap begini. Coba kakak. Coba tolong dong, gue nggak ngerti. Jadi Gua itu gak- adalah goals lo semuanya. nih. Ya 2000. Oke, gue iya. sebutin aja ya. Iya. Oh iya ditulis sama dia. Kenapa ya nih, Dek? Nggak tahu deh kenapa ya. Handphone gue. Harus dimatiin dulu kayaknya. Heeh. Nggak tahu ah. Nih kesel. Pokoknya Iya. nih, gue selalu kasih list di sini ya di handphone gue nih resolusi. Itu wallpaper loh Iya, ya. di wallpaper. Iya. Resolusi 2021 yang pasti gue yang pertama lebih dekat sama Tuhan. Amin. ya kan? Amin. Amin. Terus ya ketutupan lagi. Oh ya lebih dekat sama Tuhan, karir makin menjulang, bisnis Amin. makin lancar. Amin. Amin. Turunin berat badan ke 75 kg. Amin. Terus gue ke Yerusalem, gue pengen ke Yerusalem banget tapi belum bisa Amin, karena amin. pandemi ya kan. Kayak Mekahnya. Iya kayak makanya orang muslim gitu oke. kan. Terus bahagiain orang tua sama satu lagi gue pengen nambah properti. Amin. Untuk bikin Amin. kantor dan segala kan gue juga ada bisnis kan. Dan itu puji Tuhan gue selalu aminin dan puji Tuhan ini hampir kejadian semua. Semuanya. Afirmasi Oke. positif ya. Iya. Jadi ini yang 2021 ya. Ini 2021 puji Tuhan tahun ini gue udah beli kantor lagi satu lagi. Iya, Amin. tadi Wow, udah cerita. keren banget. Itu udah goals ya, Udah udah goals gitu kan. Ya walaupun nyicil ya say Nggak gitu apa-apa. enggak apa-apa lah ya kan. Yang penting uang halal dan Yang diri penting kita uang sendiri. halal dong. Yang penting kita kerja sendiri, Ya sembarangan. Gue kan jarang nongkrong di karaoke ya duit Iya. halal lah. LC kali ah. LC kali ya. Gue bukan LC, gue kan Oh, di MC. apartemen kan nongkrongnya nggak? Kenapa? Di apartemen nggak? Nggak di karaoke tapi di apartemen. Kalau sekarang kalau lagi pandemi di apartemen. Kalau udah kelar PPKM udah Terima home karaoke service lagi. ya. Terima home service ya. Ya kayak gitu. Jadi impian sih sekarang sih pengen gue tetap pengen mengembangkan bisnis gue dan pengen ya bagaimana caranya agar bisa terus berkarya aja sih. Yang penting sekarang jangan banyak muluk-muluk lah, yang penting bersyukur aja sama Bersyukur. fokus. Amin. Betul, Ya, wah oke, seru terima kasih. banget. Kak Ricu jadi inspirasi juga buat millennials. Dari yang kita belum pernah loh sebelumnya kita bahas diet, terus juga bahas pola hidup sehat tuh gimana. Sekarang terinspirasi banget sama Kak Ricu. Dan semoga teman-teman yang memang mau diet bisa berhasil. Amin. Yang penting Amin. niat ya. Amin. Yang penting niat, Yang penting konsisten niat, dan konsisten. ubah habit kalian yang salah. Betul. Oke Kak Ricu, terima kasih banyak. Makasih banyak, Kak Ricu. Shiva, Udah makasih mau Evelyn. ngobrol-ngobrol sama kita di Podsku. Nah teman-teman semuanya boleh request di kolom komentar next episode kita undang bintang tamu siapa. Ya. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you in next episode. Bye bye. Bye, terima kasih Noku. Bye. Saat pertama kali